Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Silvi Puji Permatasari, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai dalam ilmu politik, yang mana merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar ilmu politik. Berbicara mengenai politik, itu tidak akan terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana yang kita tahu, bahwa kita hidup di dalam suatu negara, itu akan tentu saja kita akan berbaur dengan yang namanya politik, pemerintahan, dan juga demokrasi. Jadi pembahasan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal di dalam ilmu politik, yaitu diantaranya manfaat dari mempelajari ilmu politik, kemudian demokrasi, dan juga mengenai partai politik. Dengan mempelajari ilmu politik, maka tentu akan memberikan berbagai manfaat untuk kita sendiri, diantaranya seperti kita akan lebih tahu dengan menambah wawasan kita mengenai dunia politik. Kemudian kita juga dapat memahami bagaimana kehidupan politik dan pemerintahan itu sebenarnya. Saat kita mempelajari ilmu politik, itu tentu saja wawasan kita mengenai dunia politik itu akan bertambah. Jika kita pintar dalam dunia politik, maka itu akan membuat kita lebih mudah dalam menanggapi berbagai masalah yang ada kaitannya dengan politik dan sistem pemerintahan di Indonesia. Dengan belajar ilmu politik, kita juga akan mengetahui berbagai hal yang berbaur dengan politik, seperti contohnya kita dapat mengetahui apa itu yang namanya pemerintahan, kemudian suatu negara, apa itu yang namanya demokrasi, dan juga kita dapat mengetahui apa saja masalah yang terjadi di dalam suatu negara. Ketika kita belajar ilmu politik, itu juga akan membuat kita tahu bagaimana sebenarnya kehidupan politik, bagaimana budaya-budaya di dalam pemerintahan, dan juga bagaimana budaya-budaya di dunia politik. Contohnya saja saat kita melihat acara-acara di televisi yang mengenai politik, itu akan membuat kita paham apa yang masalah yang sedang terjadi. Misalnya ada suatu masalah antara partai yang satu dengan partai yang lainnya. Kemudian kita juga dapat mengetahui mengetahui masalah-masalah yang terjadi di negara ini, seperti korupsi, kejahatan. Pintar dalam dunia politik itu akan membuat kita dapat dengan mudah menanggapi berbagai permasalahan dan persoalan mengenai dunia politik. Sebagaimana yang kita tahu, politik itu tidak hanya membahas mengenai sistem pemerintahan, tetapi juga kehidupan sehari-hari, yang mana antara ilmu politik dengan kehidupan kita sehari-hari itu sangat berkaitan. Kemudian di saat kita belajar ilmu politik, itu berarti kita juga telah turut serta dalam memajukan sistem pemerintahan di negara kita ini. Karena jika warganya itu pintar dalam dunia politik, warga negara pintar dalam dunia politik, itu akan membuat itu juga akan bisa melancarkan sistem pemerintahan di suatu negara, akan membuat berjalannya demokrasi dalam suatu negara itu berjalan dengan lancar. Dikarenakan seluruh warganya sudah paham terhadap politik dan tidak akan ada suatu masalah atau polemik yang disebabkan ketidakpahaman warga masyarakat terhadap ilmu politik. Jadi intinya jika kita belajar ilmu politik, itu akan membuat kita menjadi pintar dan paham dengan hal-hal yang berbau dan berkaitan dengan dunia politik.
kita bisa tahu apa yang namanya demokrasi, apa itu partai politik, dan bagaimana budaya-budaya di dalam dunia politik. Kemudian kita juga dapat mengetahui polemik dan masalah yang terjadi di dalam pemerintahan suatu negara, seperti terjadinya korupsi atau kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan pemerintahan, serta persaingan-persaingan yang terjadi antara partai-partai politik di dalam suatu negara. Kemudian kita juga dapat mengetahui istilah-istilah yang sebelumnya kita tidak paham dan kita tidak tahu. Dengan istilah-istilah tersebut yang berkaitan dengan dunia politik, pemerintahan, seperti kita menjadi tahu apa yang namanya korupsi, serta kita dapat mengetahui apa itu konstitusional. Sejak dulunya hingga saat ini pun politik itu sudah menjadi hal yang lumrah untuk dibicarakan. Berbicara mengenai ilmu politik, tentu ada yang namanya demokrasi. Itu demokrasi adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan dari suatu negara, yang mana demokrasi berarti hukum, kebijakan, dan juga pemerintahan diselenggarakan oleh rakyat, ditujukan manfaatnya untuk kepentingan rakyat, kemudian diputuskan oleh rakyat. Contohnya yaitu dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam pemilu, kita memilih pemimpin secara bersama-sama dengan mengajukan suara kita untuk memilih siapa sekiranya orang yang pantas untuk menjadi pemimpin. Yang mana pemimpin tersebut tentu kita ambil dari yang mana pemimpin yang dipilih tersebut juga berasal dari rakyat. Kemudian pemilihannya pun diselenggarakan oleh rakyat secara bersama-sama dan diputuskan pula berdasarkan hasil suara terbanyak. Sistem demokrasi berarti sistem pemerintahan suatu negara yang seluruh rakyatnya turut serta dalam menjalankan pemerintahan. Menurut sejarah, sistem demokrasi itu sudah ada semenjak zaman Yunani kuno, yaitu tepatnya pada masa pemerintahan negara di zaman Yunani, terutama di negara Athena. Pada saat itu mereka mengumpulkan seluruh warga negaranya, seluruh orang-orang yang berada di wilayah tersebut, kecuali wanita, para budak, anak-anak, dan juga orang asing. Nah, di sana mereka melakukan perundingan, mereka berkumpul, mereka membicarakan mengenai jenis hukum apa yang sepatutnya akan mereka terapkan untuk mereka membicarakan jenis hukum apa yang akan mereka tetapkan di dalam wilayah mereka tersebut. Kemudian di sana mereka juga memilih pemimpin dari wilayah mereka itu dengan cara undian, yaitu mereka menuliskan nama orang yang sekiranya mereka sukai dan yang mereka kira pantas untuk diusulkan menjadi pemimpin mereka. Sebelum adanya demokrasi, di negara-negara di dunia ini merasakan ketidaknyamanan. Mereka tidak nyaman, mereka tidak puas dengan sistem pemerintahan yang ada. Karena pada kala itu rakyat tidak diberikan kebebasan. Mereka hanya memiliki sedikit suara untuk menyampaikan pendapat mereka. Kemudian mulailah dibentuk demokrasi, yang mana pada saat itu seluruh warga masyarakat dibebaskan untuk mengusulkan pendapat mereka dibebaskan bersuara. Kemudian dengan begitu demokrasi disebut sebagai sistem demokrasi yang menantang, di mana pada sistem ini seluruh warga negara bebas bersuara. Maka dari itu keputusan dalam pemerintahan itu berdasarkan atas suara rakyat. Sistem demokrasi ini terus berlanjut hingga pada abad pertengahan. Inggris pertama kali menetapkan demokrasi di negara mereka, yaitu membentuk suatu parlemen pada tahun 1265.
yang berawal dari Magna Carta. Magna Carta ini yaitu sebuah dokumen yang isinya menunjukkan bahwa pemimpin atau raja diberikan batasan kekuasaan. Namun begitu, raja atau pemimpin itu juga tetap harus menjaga hak-hak khusus rakyat mereka. Bicara mengenai demokrasi ini, menurut saya demokrasi di negara ini masih belum berjalan dengan lancar. Karena sebagaimana yang kita lihat bahwa di dalam polemik-polemik yang terjadi di dalam negara kita ini, pemerintah itu masih belum mengedepankan suara rakyat. Meskipun di sebagian besar dalam mengambil keputusan berdasarkan dari suara rakyat, namun ada beberapa hal seperti penegakan hukum masih belum berjalan dengan benar. Contohnya, orang-orang sering menyebut dengan hukum di negara ini tumpul ke atas dan runcing ke bawah, yang mana orang-orang yang keadilan belum ditegakkan dengan sepenuhnya di negara ini. Karena saat seseorang memiliki dan seperti pemerintah juga banyak yang tidak terlalu mendengarkan keluhan dari rakyat. Contohnya saja pada saat terjadinya demo mahasiswa itu disebabkan oleh adanya kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah tanpa menetapkan kebijakan-kebijakan baru tanpa disetujui dan diketahui terlebih dahulu oleh masyarakat dan warga negara, sehingga itu menimbulkan kekacauan dan protes yang ditujukan kepada pemerintah dari seluruh warga negara. Jadinya kita tahu bahwa demokrasi ini memiliki peran yang penting untuk mewujudkan keadilan dan mensejahterakan kehidupan rakyat di suatu negara. Namun dengan demikian pemerintah sepertinya masih lalai terhadap kepentingan-kepentingan dan misi mereka sebenarnya dalam memimpin pemerintahan. Baiklah, selanjutnya adalah partai politik. Partai politik merupakan suatu organisasi atau kelompok tertentu yang mana mereka itu terorganisir, kemudian mereka dibentuk dengan memiliki ideologi tertentu, kemudian mereka memiliki suatu tujuan. Definisi lainnya dari partai politik adalah kelompok orang-orang tertentu suatu kelompok yang terorganisir, yang mana mereka merupakan sekumpulan orang-orang yang memiliki orientasi nilai-nilai serta mereka memiliki cita-cita yang sama, yaitu mewujudkan dan menjalankan program-program dan rencana mereka di dalam pemerintahan. Dalam kehidupan sehari-hari ini, kita sebagai warga negara, kita tidak dapat mengelak dari keberadaan partai politik, karena partai politik diyakini mampu menjadi penyalur partisipasi politik dari masyarakat. Semakin kompleks suatu masyarakat, maka di keberadaan partai politik semakin dibutuhkan, karena di sini partai politik berfungsi sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat. Bagi sebuah negara demokrasi, partai politik itu adalah atribut dalam pelaksanaan pemerintahan dan sistem demokrasi itu sendiri. Jadi, menurut saya, partai politik di negara kita ini berperan penting dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan. Sebagaimana yang kita tahu, seperti misalnya dalam penyelenggaraan pemilu itu, partai politik memiliki peran yang penting. Contohnya, yaitu mereka mengusulkan mereka lah yang menyampaikan aspirasi-aspirasi dari rakyat. Contohnya saja rakyat yang mengusulkan siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin mereka, siapa yang pantas untuk memimpin pemerintahan. Menurut saya, partai politik itu sangat berperan penting dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Karena sebagaimana sistem pemerintahan di negara kita ini mengandung sistem demokrasi, yang mana rakyat terlibat dalam pelaksanaan pemerintahan. Nah, di dalam partai politik sendiri kita tahu bahwa banyak wakil-wakil rakyat.
yang mana wakil-wakil rakyat tersebut dipilih sendiri oleh rakyat untuk mereka menjadi wakil-wakilnya dalam melaksanakan pemerintahan. Baiklah, mungkin sekian penyampaian dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.